Apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam dialog Aspirasi Jawa Tengah bersama saya Septiana Devi. Dan hari ini tema yang akan kita bahas menarik ya, terkait dengan peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD Jateng melalui pengelolaan aset. Kita tahu bahwa untuk peningkatan PAD tidak hanya melalui pajak saja, tapi juga bisa dioptimalkan melalui aset-aset daerah terutama yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Lantas bagaimana strategi yang akan digunakan untuk bisa optimal dalam peningkatan PAD ini? Maka dari itu kita akan bahas hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah ada bersama saya langsung dari Purwokerto ya hari ini, bersama Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Haryanto Bahrudin. Pak Bambang, apa kabar Bapak? Baik Mbak Devi. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya berkunjung ke tuan rumah ya karena Bapak asli sini. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang Iya, untuk waktunya, kesediaannya untuk ngobrol bersama kita pada kesempatan hari ini. Kemudian di samping Pak Bambang saya juga akan sapa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Bapak Slamet Aka. Pak Slamet, selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi juga Mbak Devi. Iya. Terima kasih. Iya, ini kalau Bapak langsung ya terbang dari Semarang ya Bapak ya. Sama berarti kita spesial untuk dialog hari ini. Kabar baik, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Baik, dan di samping Pak Slamet Aka ada tuan rumah juga, Dr. Indaru S. Nuroprojo SIPMA, Ketua Jurusan Ilmu Politik Unsud. Selamat pagi Pak Indaru. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi pemirsa TVRI. Iya, kita pemirsa iNews TV Bapak. Oh, iNews, iya, hari ini atau tayang dimanapun kayaknya setelah ini ya. Amin. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Hari ini, seger. iya hari ini nggak bertemu dengan mahasiswa secara tatap muka. Kebetulan tapi, tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal ya, tapi siap untuk menyapa atau bahkan hari ini saya siap dikuliahin 2 SKS ya Bapak ya. Terkait PAD ini. Baik, pemirsa kita akan berbincang mengenai pengelolaan PAD di Jawa Tengah. Tapi kita tanya dulu ke Pak Bambang, kondisi aset di Jawa Tengah saat ini seperti apa sih Pak kondisinya? Ya, kalau kita bicara secara makronya, ya bisa disampaikan di sini bahwa hari ini dalam konteks tadi dengan tema hari ini adalah peningkatan PAD, itu tentunya belum optimal. Justru itulah maka mesti kita harus ada sebuah pemikiran ulang gitu loh, supaya apa yang selama ini mungkin agak terabaikan itu harus kita lakukan dengan cara-cara yang baru, supaya sekali lagi kondisi aset hari ini yang secara makro saya katakan belum bisa optimalisasi dalam konteks untuk dikelola dalam nanti bermuara kepada pendapatan, ini harus kita wujudkan dan arahkan ke sana. Saya kira itu Mbak Devi. Oke, secara makro seperti itu. Jadi butuh strategi khusus untuk bisa meningkatkan upaya yang sudah diterapkan mungkin dari DPRD Provinsi Jawa Tengah apa saja Pak? Ya, jadi hari ini sebetulnya kan begini. Saya ingin agak bicara ke belakang dulu. Hari ini ada sebuah problematika baru. Ini kaitannya dengan nanti akan diperlakukannya undang-undang baru tentang hubungan keuangan pemerintah pusat daerah. Itu di mana nantinya dalam konteks bagi hasil pajak yang merupakan kewenangan provinsi dengan kabupaten kota, itu justru nanti akan berubah di mana bagiannya akan lebih besar di kabupaten kota. Nah, maka daripada itu dalam tahun 2025 sendiri pendapatan asli daerah kita turun kurang lebih 2 triliun antara lain karena perubahan bagi hasil itu. Nah, tentunya kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang lain di luar pajak. Tadi kan Pak Devi mengatakan bahwa sebetulnya kan kita punya sumber-sumber lain untuk PAD di samping pajak. Itu. Nah, salah satunya kita sekarang akan mencoba membidik bagaimana selama ini yang dalam tanda kutip mungkin agak terabaikan, itu harus kita ada semangat baru, spirit baru, dan cara-cara baru seperti itu. Sehingga hari ini kebetulan juga ada perubahan regulasi, DPRD Provinsi Jawa Tengah khususnya Komisi C, kemarin sudah mengajukan ataupun sudah merumuskan dan juga sudah melahirkan perda inisiatif tentang pengelolaan barang daerah. Dan ini nanti arahnya lebih kepada heavy-nya
dari perda itu adalah bagaimana aset itu bisa dioptimalkan dalam konteks untuk pendapatan. Gitu. Oke ya, dalam perda itu harapannya bisa optimal ya Bapak ya. Jadi ini sedang digenjot juga untuk pengoptimalan. Nah, kalau dari segi inventarisasinya seperti apa Pak Slamet untuk aset-aset di Jawa Tengah ini? Terima kasih Mbak Devi. Secara umum aset yang kalau kita baca sebagai barang milik daerah, total yang dipunyai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sekitar 44 triliun. Luar biasa ya, 44 triliun. Penilaian pengelolaan itu setidaknya sudah ada 2, yaitu dari BPK. Alhamdulillah sudah dipandang pencatatan dan penyajiannya sudah memenuhi kriteria sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP lah gitu. Kemudian ada juga penilaian dari yang diinisiasi oleh KPK dengan nama Indeks Pengelolaan Aset. Itu juga Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat sangat baik. Oke. 2 hal itu ternyata dari sisi optimalisasi harus kita akui masih kurang. Karena dari 44 triliun tadi, PAD yang kita peroleh itu baru sekitar setahun itu rata-rata 44 miliar. Berarti kan masih jauh. Nah di situ memang kita lihat dengan kenyataan bahwa beberapa aset masih idle ya. Artinya belum bisa kita optimalisasikan. Memang urutan optimalisasi kan yang pertama dipakai sendiri untuk pelayanan kepada masyarakat, untuk kantor, untuk benih, pembenihan dan sebagainya, untuk jalan. Tapi ternyata beberapa aset memang realitanya masih idle. Nah di situ kita terus bekerja keras. Dan alhamdulillah kemarin ada inisiasi dari Pak Bambang, Komisi C telah berhasil menghasilkan perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang nanti akan kami tindak lanjuti dengan peraturan operasionalnya. Dan insya Allah itu bagian dari semangat kita bersama untuk mengoptimalkan dari sisi PAD. Karena terus terang apapun akan membandingkan antara total aset dengan PAD yang kita peroleh dari pemanfaatan. Tadi dari Pak Bambang Komisi C sudah menjelaskan bahwa ke depan kondisi fiskal kita itu semakin terbatas, terutama dari pajak ya. Nah, tentu upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain, terutama dari aset yang lebih spesifik lagi yang bisa kita kelola, terutama aset-aset yang idle ya. Nah itu kita selalu skemanya yang tradisional kan disewakan. Ya, disewakan. Tapi ke depan akan kita tentu dengan kerjasama dengan teman-teman dari legislatif, pola-pola seperti kerjasama pengelolaan lebih diperluas. Seperti kita lihat hotel ya, hotel kan kita masih pendapatannya masih sangat rendah lah kata-kata itu. Padahal sangat bisa itu ya Pak ya. Ya harusnya melihat pasarnya masih potensinya masih tinggi, cuman karena masih dikelola secara oleh SKPD sehingga belum sepenuhnya optimal gitu. Mungkin dengan kerjasama pihak ketiga yang biasanya sudah berpengalaman ini diharapkan bisa mengoptimalkan. Gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Oke baik, jadi sebetulnya Jawa Tengah ini kaya sekali ya Bapak ya kalau nantinya bisa optimal, tapi sayangnya saat ini belum optimal. Nah kita ke Pak Indaru. Pak Indaru, analisis kebijakan yang tepat untuk bisa mengoptimalkan PAD ini seperti apa dengan aset-aset yang ada di Jawa Tengah? Iya, terima kasih Mbak Devi. Jadi aset yang sampai 40-an triliun lebih itu kan seperti 2 sisi uang Mbak Devi. Satu sisi memang itu menjadi hal yang membangun optimisme seperti yang disampaikan Mas Bambang. Tapi di sisi lain juga itu menjadi beban karena perawatan dan sebagainya, pengelolaan yang ada dan sebagainya. Nah saya pikir apa yang dilakukan teman-teman DPRD Jawa Tengah berkaitan dengan perda baru itu
perlu kita apresiasi. Dari sisi yang kemudian mungkin kita harus realistis, era digital, kemudian pertumbuhan ekonomi yang beragam, kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang bisa menghasilkan banyak pendapatan dari kondisi aset yang ada. Dan Mbak Devi jangan bayangkan bahwa semua aset itu di Semarang, Mbak. Iya. Itu di semua pelosok kabupaten kota yang ada. Bagaimana kemudian Pak Slamet mengawasi aset yang ada di Banjarnegara misalnya, di Cilacap misalnya, atau di daerah Cilacap Barat, atau di wilayah Karsidenan Kedu, Wonosobo, Purworejo dan sebagainya. Itu kan bukan sesuatu yang sederhana karena koordinasi yang ada dengan kabupaten kota. Dan tentu ini harus melalui suatu proses-proses yang kita realistis kondisi sekarang. Mau nggak mau, ya membangun sewa dan kerjasama itu dengan pihak-pihak memang tertarik dengan investasi di Jawa Tengah. Konsekuensinya tentu perizinan-perizinannya juga harus dipermudah untuk agar mereka hadir, berani investasi dengan lahan yang ada, bangunan yang ada dan sebagainya. Tentu mereka punya tata cara menghitung keuntungan dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu ada nggak gagasan misalnya kemudian aset itu tidak dikelola oleh subbagian di kantornya Pak Slamet, tapi bagaimana Jawa Tengah punya badan usaha yang memang mengelola aset itu Khusus untuk profesional dong. Oke. Saya BUMD atau apa gitu ya, yang saya pikir punya kewenangan lebih luas dan engaging dengan perkembangan pertumbuhan bisnis dan ekonomi saat ini, termasuk digital, termasuk banyak hal lah. Itu sih menurut saya Mbak Devi. Oke, baik. Nah, ini menarik ya kalau bisa ada badan khusus gitu Pak Bambang. Gimana tanggapannya Bapak? Jadi persoalan kadang-kadang kalau kita kaitkan pengelolaan ini dari sisi birokrasi, kita kan agak terikat pada regulasi yang menaunginya gitu loh. Karena begini Mbak Devi, yang namanya kalau kita bicara tentang tingkat eselonisasi itu, aset itu cuma di bagian saja di sebenarnya Pak Slamet ini. Nah, sebetulnya kita ingin supaya bagaimana OPD ataupun institusi yang mengelola aset ini grade eselonnya itu lebih tinggi daripada yang hari ini. Tapi kita agak sulit bisa diwujudkan karena kita terkendala yaitu tadi regulasi yang mengaturnya bahwa kita tidak bisa ke arah sana. Tapi apa yang tadi disampaikan Mas Indaru, sebetulnya gagasan hari ini kita mulai, tapi memang belum terlalu masif ya. Bagi kita akan ada bagaimana sinergitas. Hari ini kita bicara tentang kolaborasi dan sinergi itu sebuah keniscayaan. Nah, maka daripada itu meskipun ini belum masif, tapi mulai kita rintis bagaimana ada sinergi ataupun kolaborasi antara OPD dan juga BUMD. Nah, sehingga inilah yang nantinya sekali lagi pada saat kita terkendala persoalan-persoalan yang sifatnya birokrasi, dengan adanya kerjasama ini nanti arah daripada mewujudkan untuk aset itu bisa kita optimalkan dari sisi pendapatan itu akan bisa terwujud. Itu pertama. Yang kedua, modal sebetulnya sudah kita miliki. Kebetulan begini, saya agak sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu gitu, kebetulan saya duduk di Komisi A. Dan di Komisi A, kalau aset ini jadi mitranya Pak Slamet dalam kaitannya dengan aset ini ada dua. Dari sisi penata usahanya, pencatatannya itu ada dengan Komisi A. Nah, kaitannya dengan pendapatannya itu ada di Komisi C dengan saya, dengan kami di Komisi C. Nah, dalam konteks ini sebenarnya sudah mulai tertata. Dulu ada problem, bagaimana bisa dioptimalkan, misalnya nanti diwujudkan dengan kerjasama, misalnya dengan pihak ketiga, manakala legalitas daripada aset itu sendiri masih samar belum. Nah, akhirnya dulu pada beberapa puluh waktu yang lalu, pada saat masih kami di Komisi A itu, Komisi A mencoba melakukan upaya-upaya investigasi untuk ke daerah-daerah untuk mencatat dan bagaimana memonitor kira-kira eksistensi aset itu bagaimana, sehingga nanti akan kita dukung untuk anggaran belanjanya dalam konteks untuk melakukan legal standing-nya. Alhamdulillah ini sekarang sudah cukup tertata ya Pak Slamet ya dari segi legal standing-nya, sehingga kayaknya hari ini kalau kita bicara nanti akan kerjasamakan dengan pihak ketiga pun kolaborasi dengan BUMD dari sisi legal standing ataupun eksistensi daripada
aset itu sudah siap lah, kira-kira begitu Mbak Devi. Oke, untuk kerjasama dengan pihak ketiga ini sudah siap. Seperti itu Pak Selamet, untuk realisasinya nanti seperti apa Bapak? Makasih Mbak Devi ya, betul. Jadi 2 strategi besar yang coba kita terapkan, pertama sinergi ya. Jadi kita sinergikan pemanfaatan aset kita itu dengan BUMD, juga dengan pemerintah kabupaten kota. Yang kedua tadi mengupayakan skema-skema yang melibatkan pihak ketiga yang lebih profesional, dipandang lebih profesional. Jadi nanti harapannya pengelolaannya jauh akan lebih profesional, otomatis pada gilirannya optimalisasi pendapatan juga akan diperoleh lebih profesional. Biasanya kita itu memang kadang-kadang terkendala masalah birokrasi tadi. Ya. Memang seperti dulu ide dari teman-teman legislatif, Pak Bambang khususnya, mencoba membuat badan sendiri ya. Artinya bukan setingkat bidang, tapi ternyata nomenklatur itu tidak pas menurut versi pada saat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya akhirnya kita kembali lagi tidak bisa. Nah, dengan keterbatasan yang ada, tapi kita kan tidak boleh menyerah ya. Skema-skema baru harus kita kembangkan, dorongan-dorongan kepada teman-teman SKPD, karena aset kita itu secara global itu bagi 2, yang dikelola oleh BPKAD dan yang dikelola oleh SKPD, dinas-dinas. Karena masih menjadi tanggung jawab dinas. Tapi dalam pelaksanaan tanggung jawab ternyata ada juga yang idle gitu. Kita dorong, antara lain kita dorong kan dipelihara, dipoles gitu. Itu juga sebagian strategi, dan tentunya kita tidak lepas dari politik anggaran ya Pak Bambang ya. Nah, makanya sinergi dengan teman-teman dewan yang menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan pun itu sangat nyata memberi dampak. Bahkan tadi diceritakan ya, aset kita kan tersebar luas ya. Ya. Nah, kadang-kadang teman-teman dari dewan yang memberi masukan, Pak Slamet, di ujung sana ada yang idle. Wah, itu bagian dari masukan. Karena fungsi pengawasan itu kan berjalan juga insidensial itu feedback itu kita sangat membantu untuk proses mengoptimalkan aset. Saya kira itu. Oke, baik, menarik ya. Tadi sempat disinggung juga terkait dengan politik, karena kita ada dosen politik, kita langsung ngobrol ya. Terkait dengan politik, bagaimana praktiknya Pak untuk pengelolaan aset daerah ini? Iya, seperti tadi ya, yang jelas basis regulasi itu menjadi dasar. Itu sehingga tadi kan kendala juga karena birokrasi kita juga sampai titik pusat Kementerian Dalam Negeri. Bagaimanapun Provinsi Jawa Tengah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir ini menjadi tugas Mas Bambang nih untuk mengkomunikasikan dengan komisi terkait yang ada di DPR RI untuk kemudian memberikan satu gambaran-gambaran besar bagaimana pengelolaan aset. Termasuk mungkin dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Satu hal yang saya penting, mungkin ini berkaitan dengan aturan main nanti teknis kerjasamanya. Itu karena bisa juga penyertaan modal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau kemudian memang itu harus modal besar, tentu harus ada aturan yang mengatur ketika investor mungkin bahkan dari luar negeri. Saya nggak tahu, mungkin nggak kemudian investor dari China misalnya, atau Taiwan, atau Hong Kong, atau apapun langsung bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya. Bagaimana dengan regulasinya terkait dengan sumber daya alamnya, itu mungkin lahan-lahan yang menjadi milik pemerintah provinsi. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya, bagaimana menata berkaitan dengan mitra-mitra strategis. Mitra strategis bisa saja juga dikaitkan dengan badan usaha milik daerah kabupaten kota yang kemudian bisa membangun. Contoh ya, karena saya dari Purbalingga, ada beberapa aset yang di arah wilayah Karangreja Mas Bambang, yang kemudian itu view-nya bagus sekali, itu kebun teh, tapi nanggung. Tidak ada dirawat, tidak itu. Waktu itu Mas Ganjar selaku gubernur bikin
karena itu sering kecelakaan daerah sekitar situ, kemudian membuat daerah untuk perlintasan supaya kendaraan tidak lost long gitu. Tapi di sekitar ada punya lahan provinsi dan cukup strategis untuk wisata, untuk apa. Cuman kemudian kembali yang tak kalah pentingnya di titik itu adalah informasi. Bagaimana sih kemudian bisa ketika ini mengelola aset provinsi itu bagaimana, teknisnya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Saya pikir ini dinasnya Pak Slamet ini untuk kemudian juga getol memberikan promosi-promosi yang kemudian inovasi-inovasi termasuk informasi ke publik lewat media sosial atau apapun itu, sehingga tentu hal ini bisa akan merespon investor ya untuk bisa berkenan, baik itu lewat jaringan Kamar Dagang dan Industri, Kadin, HIPMI atau apapun yang tersebar, mereka punya jaringan juga ke kabupaten kota. Oke, baik. Gambarnya begitu Mbak Devi. Iya, jadi itu ya, dibutuhkan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya harus terinformasi dengan cukup seperti itu ya Pak Indaru ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Kita kembali lagi dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Tadi menarik yang disampaikan Pak Indaru ya. Ini butuh sekali informasi untuk disampaikan kepada pihak ketiga, untuk investor juga agar mereka tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah sehingga aset-aset yang ada di Jawa Tengah ini bisa optimal. Nah, aturan mainnya seperti apa? Tadi Pak Indaru sempat bertanya, Pak, aturan mainnya seperti apa? Apakah juga sudah tertulis dalam Perda juga, Pak Bambang? Jadi tadi sudah juga dari Pak Slamet sudah menyampaikan, kira-kira nanti pada saat kita mengoptimalkan dengan Perda baru ini apa, skemanya kan sudah jadi, akan dikerjasamakan dengan pihak lain begitu loh, tidak hanya sekedar sewa. Gitu. Nah, sehingga itu yang menjadikan titik berat dari Perda yang baru. Sehingga kalau Perda-Perda yang dulu itu lebih menitik beratkan kepada penata usahanya, artinya pencatatannya begitu secara lebih dan sebagainya. Meskipun itu juga tidak penting, tapi hari ini kita tambah lagi dalam hal kaitannya dengan pemanfaatan untuk pengoptimalan dalam rangka untuk tadi. Nah, skemanya itu banyak, antara lain kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian swasta tentunya, kemudian juga sinergi dengan BUMD. Nanti bentuk konkretnya mungkin bisa yang namanya kalau istilah itu ya, bangun seraguna ya. Misalnya dari pihak lain ini membangun sesuatu di lahan kita, nanti dikelola seperti kayak gitu, nanti sekian tahun baru menjadikan milik kita kembali. Kira-kira begitu. Itu antara lain skemanya. Secara rinci ada beberapa ya, saya tidak terlalu apal, tapi antara lain begitu. Begitu Mbak Devi. Oke, memungkinkan juga nggak Pak terkait dengan penyertaan modal dari asing tadi disebutkan salah satunya? Artinya kalau penyertaan modal begini Mbak, barangkali kalau toh nanti dikerjasamakan, itu artinya bahwa aset itu mungkin di BUMD itu bukan penyertaan modal ya, tapi bagian daripada saham gitu, kepemilikannya gitu. Karena kalau penyertaan modal itu adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh Pemda yang diserahkan kepada BUMD untuk penambahan modal gitu loh. Tapi kalau ini saya kira bukan penyertaan modal, tapi dalam arti kata sebagai bagian daripada kepemilikan dalam hal kerjasama itu. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Slamet. Pak Slamet, selain regulasi tadi ya, kendala-kendala apa saja yang mungkin dialami di lapangan Pak? Asetnya Jateng saat ini ada kendala-kendala apa yang ditemui sehingga sampai saat ini masih kurang optimal? Terima kasih Mbak Devi. Jadi memang salah satu yang otokritik dari kami dalam memoles atau mempromosikan ya. Tapi mengidentifikasi itu pun sudah satu pekerjaan yang berat sendiri. Nah, alhamdulillah kita sudah menyiapkan aplikasi namanya Si Penari ya. Si Penari. Sistem pengelolaan retribusi. Oke. Diharapkan semua dinas kepala SKPD ya pengguna anggaran itu bisa mengisi keseluruhan aset termasuk potensinya. Nah itu pun masih ya belum sepenuhnya kita peroleh informasi. Artinya kalau
kan kendala kita lokasinya yang tersebar itu. Ya. Nah yang paling tahu kan SKPD atau dinas. Nah kalau dinas mampu atau bisa sudah mengidentifikasi dalam sistem itu, misalnya tahu-tahu punya tanah yang katakanlah yang idle ya. Nah di situ sekaligus teman-teman tuh menulis potensi yang kemungkinan bisa diperoleh kalau diberdayakan. Nah dari situlah baru PR berikutnya memoles atau mempromosikan tadi. Nah, memang dua-duanya harus berjalan seiring. Tapi prakteknya memang ada juga kendala di tingkat dinas. Wah Pak, anggaran kami tidak tersedia untuk promosi. Ya. Itulah problem-problem klasik yang ternyata ya memang tidak semua, padahal kadang-kadang ya memang tidak diusulkan juga. Tapi tahu-tahu begitu ditagih untuk mengoptimalkan, jawabannya ya masih belum teralokasi. Dalam hati saya dulu diusulkan atau tidak gitu. Itu campur baur karena memang ya penataannya itu harus ini ya komprehensif gitu. Kita semangat untuk memoles, memelihara, mempromosikan. Terkadang tahu-tahu penghalangnya sederhana. Kami tidak punya alokasi anggaran untuk itu. Nah itu harus kita sosialisasikan, kita dorong, diusulkan. Insya Allah nanti teman-teman kalau alasan kuat, apalagi mampu meningkatkan pendapatan, kan saya kira itu program yang strategis atau prioritas ya Bapak ya. Jadi nanti Komisi C pun pasti akan mendukung. Cuman realitanya kadang-kadang itu tercetus kata-kata belum kami tidak punya anggaran gitu. Oke, jadi harus terlibat aktif sebetulnya dari masing-masing daerahnya. Aktif, Oke, nah itu berarti masyarakat atau investor bisa ngecek juga Pak di aplikasi Si Penari itu, apa saja yang dimiliki Jawa Tengah? Bisa. Jadi informasi-informasi tertentu kita buka dalam arti bisa dilihat di website ya. Yang kedua, kalau rajin dalam arti SKPD termasuk kami di BPKD juga mempromosikan secara khusus. Ada tanah ini yang berpotensi untuk gitu. Kadang-kadang kelemahan kita kurang mempromosikan sehingga kita punya hotel pun begitu ditawarkan kadang-kadang tadi beberapa hotel kita coba ya Pak Bambang ya, kita tawarkan ke BUMD siapa yang mau ngelola. Pengertian mengelola kan skemanya nanti bisa kita diskusikan, entah dikelola dengan kerjasama atau diserahkan sebagai penyerahan modal, tidak masalah. Kenapa? Kalau itu optimal dikelola oleh BUMD nanti ujungnya juga sebagai PAD dalam bentuk dividen. Hanya yang kita kejar itu justifikasi pembenaran analisis investasinya itu. Saya kira itu ya. Oke, jadi untuk memelekkan masyarakat itu masih PR ya Bapak ya. Terkait dengan potensi yang ada dan optimalisasinya seperti apa. Baik, nah itu tadi sudah disampaikan kendala-kendalanya ternyata dari daerahnya sendiri Pak. Tapi kan kalau Pak Selamet susah juga ya Pak ya untuk memetakan. Nah ada cara khusus nggak Pak sebagai akademisi, ada tips atau mungkin saran yang mungkin bisa Pak Indaru sampaikan? Iya, begini Mbak Devi. Saya membayangkan kalau Mbak Devi aja lah. Mbak Devi pengen beli celana bomber misalnya. Tinggal klik Mbak. Semua informasi tersedia. Artinya semua harus berbasis pada database. Nah, lepas dari itu dalam naungan OPD atau SKPD spesifikasi misalnya lahan pertanian atau apa di bidang itu, saya pikir penting untuk dinasnya Pak Slamet untuk punya database secara keseluruhan. Sehingga bayangan kami ketika investor nggak perlu hadir ke Dinas Pertanian Provinsi, tapi lewat HP bisa melihat, klik tadi penari itu, tapi semuanya kalau bisa sudah ada fotonya, lebih menarik lagi, sudah ada luasannya, sudah ada tentang tracking jalannya dan sebagainya, kemudian oh ini jarak ke pusat perkotaan begini, ini lahan 6 meter, semua database itu lengkap.
Jadi spesifik termasuk tadi hotel, ada berapa hotel, luasnya, berapa itu, fasilitasnya, aset itu. Saya pikir ketika database per objek itu lengkap, atau kemudian sudah terkelompokkan, oh ini di daerah ketinggian sekian, mereka investasi untuk pertanian misalnya, hortikultura, oh ini di daerah pantai ada sekian. Jadi one click di dalam tadi, website tadi itu semua data itu. Nah saya pikir PR ke depan nih Mas Bambang, harus disupport ini di ACC anggaran untuk membangun database aset gitu. Di Provinsi Jawa Tengah nanti yang ada di misalnya Wonosobo ada apa, bentuknya apa, berapa luasnya, cocok untuk apa. Itu saya pikir itu penting ya. Kemudian di Tegal, kemudian di Sukoharjo, kemudian di Demak, apa gitu. Kalau itu sudah ada database itu dalam satu klik gitu, ya sudah saya pikir akan investor-investor dalam negeri maupun luar negeri yang itu tinggal, oh kami mencari ini, oh ada di sini. Jadi mereka langsung kami mau Pak Slamet, kami datang mau investasi ini di lahan ini, di kabupaten ini dengan luas ini. Gambaran kami begitu Mbak Devi. Kalau itu sudah tersedia saya pikir ya ini proses ya, tentu lobby nanti Mas Slamet dengan Mas Bambang untuk dianggarkan itu untuk pendataan aset yang berbasis digital. Nah itu dengan ya saya pikir itu mungkin silakan mungkin apakah dari dinas terkait atau dengan pihak ketiga menyelenggarakan itu dan itu enak. Saya pikir enak, termasuk mungkin tahapan-tahapan tadi ini nanti perizinnya tahapannya ini, tahapnya ini. Sehingga mereka tinggal jalan untuk menyelesaikan hal itu. Gambaran saya begitu Mbak Devi. Oke, menarik sekali ini ya. Jadi investor yang ada di luar pun juga bisa dengan mudah. Nah Pak, ini masukannya Pak, nanti dianggarkan untuk digitalisasi Pak Bambang. Seperti apa? Mungkinkah nanti di tahun depan atau seperti apa? Saya kira ini nanti bagaimana akan dicatat Pak Slamet ya. Kalau kami kan sifatnya cuma bagaimana menyiapkan anggarannya dan juga menyiapkan aturannya. Tapi masalah perencanaannya kan ada di eksekutif. Tapi satu hal sebetulnya ada hal yang barangkali ingin kami sampaikan. Hari ini kita mulai mengajak supaya ada perubahan mindset kepada para OPD yang kebetulan mengelola aset itu sendiri. Kita paham ya bahwasanya yang namanya aset yang dikelola OPD itu memang ada beberapa fungsi, tidak hanya sekedar pendapatan karena mungkin untuk pelayanan. Nah, cuma persoalannya kadang-kadang ini mungkin karena AB tadi sehingga terjadi apa yang tadi disampaikan Pak Indaru bahwa sebetulnya kalau nggak salah itu punyanya dinas perkebunan ya, dikelola dinas perkebunan di Desa Karangreja kalau nggak salah itu 10 hektar atau berapa dan ternyata nah itu satu contoh. Kedua, kenapa kadang-kadang lahan-lahan terutama yang lahan pertanian perkebunan kurang optimal itu kalau toh disewa oleh pihak ketiga kadang-kadang kita terkendala persoalan retribusinya masih rendah. Sehingga hari ini sebetulnya mencoba kita merubah paradigma baru supaya SKP dan OPD yang mengelola aset-aset itu tidak hanya sekedar biasa-biasa saja itu dalam pengelolaannya. Harus ada langkah terobosan supaya bagaimana dioptimalkan. Karena kita menemukan begini misalnya. Kita tahu misalnya dinas terkait misalnya Bali Benih gitu loh. Itu memang tujuannya kan bagaimana memproduksi benih sebanyak-banyaknya nanti untuk kepentingan masyarakat. Tapi yang terjadi kadang-kadang adalah tidak proporsional antara yang digunakan untuk benih itu sendiri dengan yang nganggur gitu loh, yang idle itu. Lah, ini mungkin hal-hal seperti itu yang harus sehingga kita ingin mengajak bahwa hari ini karena ini hari ini sudah tidak bisa ditawar lagi ya. Pak Slamet tadi sudah menyampaikan persoalan kekritisan kondisi fiskal kita dengan adanya perubahan regulasi ini tentunya yaitu tadi salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan aset itu dengan cara merubah paradigma para pengelolanya supaya tidak hanya sekedar linear saja dalam mengelolanya tapi harus ada inovasi menuju kepada peningkatan pendapatan. Nah itu ya perubahan paradigma ini terkait dengan daerah-daerah OPD terkait ya. Jadi tahun depan berarti siap untuk dianggarkan Pak Slamet untuk go digitalisasi ya agar para investor tertarik Pak bisa lihat HP saja seperti itu Pak Slamet. Ya, kalau digitalisasi atau
di era kita kan sudah menjadi keniscayaan ya. Iya. Tentu masukan-masukan tentang digitalisasi pasti kami respon. Penganggaran juga pasti kami siapkan. Kita berharap pihak-pihak yang terkait juga akan, saya yakin punya semangat yang sama. Tentu kayak seperti tadi dengan basis si penari bisa dikembangkan jauh lebih informatif sesuai kebutuhan. Nanti kami dorong atau kami berjanji untuk mengoptimalkan si penari juga, yang ujungnya nanti akan menciptakan database ya yang bagus. Ke depannya kreativitas dari kami dan dari SKPD yang sebagai pengguna barang juga harus kreatif, karena kadang-kadang gitu tadi ada area pembenihan bibit gitu ya. Karena anggarannya terbatas untuk pembenihan, mungkin baru ditanam separuh ya. Separuh kan idle. Nah, idle itu harusnya bisa dikelompokkan. Satu idle dalam jangka pendek, idle dalam jangka menengah panjang. Kalau yang idle jangka pendek mungkin tradisional disewakan sementara lah. Itu bagian dari kreativitas ya. Kalau yang idle dalam pengertian jangka panjang dikreasikan lagi dengan skema kerjasama untuk pemanfaatan aset yang jauh lebih besar dengan melibatkan swasta kalau perlu. Itu ya harapan kami ke depannya. Dan sekaligus janji kami kepada janji ya Pak ya. Kalau sekarang tampilan dari si penari itu isinya apa saja Pak? Konsepnya bahwa setiap aset itu harus bisa diidentifikasi penggunaannya dan rencana penggunaannya sebagai potensi pendapatan. Jadi dalam arti kalau ini gedung ada space untuk tempat ATM misalnya, itu kan potensi juga. Untuk kantin potensi juga itu dalam, kemudian tanah secara overall juga gitu. Harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa diharapkan untuk menyumbang pendapatan daerah. Jadi, nah selama ini belum terdatabase secara baik. Ke depan kalau sudah terdata baik kan potensi, dan nanti pada saat politik anggaran, potensi itu berapa yang bisa kita realisasikan, itu menjadi bahasan target ya, target APBD lah. Target bisa dinaikkan harus berbasis potensi. Nah potensi itulah yang bisa kita kelola. Karena kalau di luar potensi tidak mungkin toh. Karena misalnya ya tanah bangunannya segini, tidak ada space apapun untuk dimungkinkan, ya berarti kita sudah bicara potensinya sudah tidak ada dan jangan di target gitu. Tapi kembali lagi berarti harus kritis ya Bapak ya, harus betul-betul bisa memetakan mana yang kira-kira potensi. Di ruangan pojok manapun kalau berpotensi harus dilaporkan sebagai potensi. Potensi itu tidak semuanya harus direalisasikan. Nah itulah butuh kreativitas tapi harus jujur dulu bahwa itu sebagai potensi. Itu filosofi dari si penari di situ. Iya, baik. Semoga nanti ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi ya dari aplikasi si penari, sehingga investor hanya cukup melihat fotonya saja, kan biasanya lebih tertarik ya Bapak ya, fotonya seperti itu. Nanti ke depannya semoga bisa dikembangkan ke arah ke sana ya. Baik. Nah, Pak Indaru, kita berbicara mengenai dampak. Kalau nanti pengelolaan aset daerah ini sudah sukses dilaksanakan, dampak bagi perekonomian ke depannya khususnya di Jawa Tengah akan seperti apa? Tapi ditahan dulu Pak, karena sudah dikode ya. Kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Kita lanjutkan diskusi kita kembali dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah ya. Kita selalu optimis kalau nantinya pendapatan asli daerah PAD di Jawa Tengah ini betul-betul bisa optimal melalui pendapatan aset-aset daerah. Dampak yang bisa dirasakan masyarakat Jawa Tengah apa sih sebetulnya Pak Indaru? Yang pertama peningkatan PAD tentu dong Mbak Evi. Jadi kan kita tahu ya tadi Mas Bambang bilang bahwa kemudian ada regulasi yang beberapa pajak menjadi wilayah
kabupaten kota. Salah satunya pajak kendaraan kalau nggak salah ya, Bambang, itu kan jelas sekali itu. 60, 80, 20 atau berapa saya nggak tahu komposisinya, tapi kemudian provinsi menjadi bilangan yang lebih kecil. Peningkatan PAD pasti, dan kemudian tentu yang tidak kalah penting tentu ya manfaat ekonomi lah bagi masyarakat masyarakat Jawa Tengah tentunya. Makanya saya membayangkan tadi Mbak Devi, kalau toh kemudian ini terjadi dan bagi hasil pajak beberapa pajak yang kemudian juga milik kabupaten kota, sangat mungkin nanti aset-aset itu pun bisa bekerja sama dengan kabupaten kota. Yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten kota, kerjasama dengan provinsi, share bagi hasilnya, dividennya dan sebagainya bisa terjadi. Tidak harus dengan swasta semua. Nah, tantangannya tentu adalah nanti berkaitan dengan seberapa jauh ini berjalan secara efektif, efisien. Nah, pengawasan ketika ini sudah berjalan. Ya. Aset yang kemudian sudah dikerjakan oleh perusahaan A, B, C, D, bekerja dengan oleh OPD dengan kabupaten kota misalnya. Nah, tinggal bagaimana kemudian pengawasan, kemudian efisiensi kerjanya dan sebagainya. Itu PR selanjutnya saya pikir yang harus kita garap, dan ini bukan hanya tugasnya Mas Bambang dalam legislatif mengawasi kerja-kerja birokrasi provinsi, tapi tentu masyarakat lah ya. Termasuk pers ini tentunya. Tempat kerjanya Mbak Devi itu juga bisa memberikan informasi dan sebagainya. Cuma dalam bayangan saya begini, maaf. Tadi seringkali mungkin Jawa Tengah atau Indonesia banyak sekali aplikasi tentang pelayanan publik. Tapi seringkali hanya aplikasi. Harusnya sudah berpikir beyond. What next setelah ada aplikasi? Seberapa banyak masyarakat pengusaha itu paham tentang aplikasi tadi. Ya. Apakah kantornya Pak Slamet sudah ngobrol soal aplikasi itu dengan Kadin, dengan HIPMI, dengan mitra-mitra pengusaha yang ada misalnya. Nah, harapannya nanti akan tercatat berapa kunjungan yang hadir itu sebagai evaluasi terhadap website itu. Nah, nanti kan mesti ada masukan, kritik di dalam website itu. Nah, harapannya logic beyond terhadap penggunaan aplikasi itu juga akan menjadi salah satu dampak ketika investor sudah hadir dan berkenan untuk mengelola aset-aset yang ada, Mbak. Oke, Gitu. karena kita tahu ya aplikasi di Jawa Tengah ini banyak sekali ya, Sangat Pak banyak. Indaro ya. Sangat banyak. Mungkin bingung juga ini kalau misalnya mau cek aset harus lihat aplikasi yang mana Iya. seperti itu ya. Nah, itu artinya bahwa cukup banyak karena memang itu diprogramkan, didanai dan dilombakan. Oke. Ya, sebagai bentuk niat positifnya adalah untuk pelayanan publik dengan mudah. Tapi ketika informasi tentang aplikasi itu tidak sampai ke publik, tidak sampai ke pengguna, itu tentu ini yang harus kita evaluasi. Makanya ketika bicara investasi, bicara aset, nah mitranya siapa? Tentu kan mitra strategisnya pengusaha dalam sebagai lapisan. Ya. Itu dalam sebagai ruang, dan itu yang kemudian penting untuk diajak ngobrol secara rutin, secara intensif berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah berkaitan untuk peningkatan PAD-nya. Ya, dan saya pikir ini disegerakan gitu. Biar untuk kemudian targetnya PAD 2025 yang menjadi target pemerintah provinsi tercapai. Iya. Kita Semoga doakan ya. begitu. Amin. Nah, nantinya untuk bisa menggait investor, ketika investor sudah berminat untuk berinvestasi seperti itu Pak Bambang ya, tadi disampaikan bagaimana pengawasannya, bagaimana pertanggungjawaban para investor tersebut Pak? Jadi begini Mbak Devi, posisi kami ini kan sebagai pengawas ya, jalannya pemerintahan ini. Ya. Gitu. Tentunya sepanjang nanti itu sudah berjalan, tentunya itu menjadikan bagian daripada pengawasan yang akan kita lakukan. Tapi sebelum saya merespon lebih jauh tentang apa yang tadi disampaikan Mbak Devi ini, sekali lagi hari ini sebetulnya yang lebih urgent ya dan lebih prioritas itu adalah kembali lagi bagaimana merubah
mindset yang ada di birokrasi ini. Ya. Karena apa? Ini memang agak sedikit paradok ya. Misalnya OPD ini kan memang tugas pokok fungsinya kan bukan untuk mencari pendapatan kayak gitu loh. Jadi misalnya dinas pertanian itu loh, punya lahan seperti itu, sebetulnya fungsinya itu kan bagaimana dengan pelayanan terhadap apa yang menjadikan bidangnya dia, kan begitu loh. Tetapi hari ini kita paham, dalam situasi fiskal yang terbatas yang berkali-kali saya sampaikan tadi, Pak Slamet juga sampaikan, kita tentu harus mengambil inovasi langkah terobosan. Bagaimana seperti itu? Nah, tentunya dalam hal ini kita tidak bisa membatasi untuk bisa dikelola sendiri. Sehingga kita sudah menolakkan perda dukungan peraturan yang membuka ruang untuk lebih bagaimana bekerja dengan pihak-pihak lain. Nah, pada saat sudah melakukan pihak-pihak lain, tentunya apa yang kita awasi ya nanti kita kira-kira apa perjalanan kerjasama ini. Jangan sampai ada penyimpangan, kan kira-kira begitu. Ya. Tapi kembali lagi kita mulai dari awalnya dulu, merubah mindset para pemimpin OPD ini yang sebetulnya memang tidak salah, karena tusinya bukan seperti itu. Sehingga tadi saya seperti tadi kembali lagi saya ingatkan Pak dari sampaikan, saya juga sudah pernah tahu dan ini sudah terjadi berulang tahun itu. Lahannya sudah seperti ini. Ya, karena mudah-mudahan ini dijadikan sebagai hikmah untuk bagaimana kita mulai ada perubahan cara pikir yang saya sampaikan dengan istilah perubahan mindset tersebut. Saya kira itu Mbak Tiff. Oke, menarik Pak Slamet terkait dengan perubahan mindset. Pasti dari BPKAD sudah sering melakukan sosialisasi ya Bapak ya. Ini respon yang didapatkan seperti apa Pak? Apakah mereka mau berubah untuk berinovasi lebih baik atau masih banyak juga yang mindsetnya masih mungkin terlalu nyaman dengan hal-hal yang lalu Pak Slamet? Ya, makasih. Betul. Kami sependapat ya bahwa perubahan paradigma atau mindset itu perlu. Kenapa? Karena di hadapan pada realitas sekarang dua sisi yang memukul kapasitas fiskal kita. Yang satu dana transfer dari pusat, juga kita ketahui semakin tidak meningkat jauh, tapi semakin diirmak, sudah ditentukan penggunaannya. Dampaknya yang leluasa hampir semuanya dari PAD, dari pendapatan asli daerah. Disitulah makanya kita harus punya paradigma semangat yang sama bahwa satu-satunya peluang kita untuk bisa berkreasi, karena pembangunan lebih dalam konteks otonomi kan butuh kreasi, kreativitas dan muatan lokal ya yang lebih menonjol. Kalau yang sudah ditentukan dari pusat kan seragam. Nah, sehingga kita tidak bosan-bosan kepada kami sendiri dan kepala SKPD untuk ayo berkreasi. Karena itulah satu-satunya peluang kita untuk menciptakan program-program yang local wisdom ya. Karena kalau yang dana transfer sekarang sudah diikat semua. Dulu DAU yang namanya umum, sekarang umum pun sudah ditentukan penggunaannya. Jadi peluang kita semakin sempit selain di PAD. Makanya tadi zona nyaman kita, tugas SKPD kan membelanjakan dan melayani masyarakat. Nah, mari untuk meningkatkan dua sisi tugas itu juga butuh fiskal. Nah, fiskal itu diperoleh dari pendapatan. Kalau pendapatannya itu meningkat, tentu kreativitas untuk mendesain program dan belanja itu menjadi lebih meningkat dan lebih leluasa untuk pengembangannya. Saya kira itu ya. Oke. Oke, baik. Berarti kita butuh gebrakan yang lebih visioner ya Bapak ya untuk memandang ke depan. Nah, kita ke Pak Indaru. Pak Indaru, indikator keberhasilan yang mungkin nanti bisa dinilai apa Pak? Apakah dengan banyaknya investor atau dengan jumlah secara angka atau seperti apa Pak? Ya secara matematis itu tentu PAD-nya naik lah. Oke, itu angkanya. pasti. Dan kedua tentang tentu regulasi dan segala turunannya. Karena tentu dari perda
perlu ada langkah-langkah berkaitan yang teknis peraturan bupati atau peraturan teknis yang lain. Itu juga sebuah hal yang positif. Dan yang tak kalah penting tadi yang disampaikan beliau Pak Slamet dan Mas Bambang itu kaitan dengan perubahan paradigma, mindset. Mindsetnya harus mindset visioner itu, oh iya, ini tanah ini tuh nilainya sekian. Itu bukannya mindsetnya Mas Bambang dan Pak Slamet, tapi mindset pegawai mereka gitu loh. Itu termasuk pelaksana. Jadi mindset tentang apa ya, kesadaran akan nilai aset itu dimiliki oleh semua pegawai di lingkungan yang memang membidangi hal itu. Jadi ketika ada lahan kosong, bukan itu, tapi mereka sudah, wah ini 4 miliar, ini 10 miliar. Jadi ada, disitulah perlu untuk kemudian ada semacam ya workshop atau apa yang mereka mendrill untuk membuka mindset mereka tentang apa, namanya apa ya, istilahnya birokrasi yang punya nilai entrepreneur birokrasi. Jadi logik mereka itu sudah harus berubah, betul kata Mas Bang. Kalau itu iya, bahwa mereka nyaman dapat gaji, tunjangan. Betul. Oh mereka Jawa Tengah mau turun PAD-nya nggak peduli, yang penting saya tunjangan. Nah itu kan, itu logik itu harus dirubah Mbak, bahwa mereka adalah aparatur negara Provinsi Jawa Tengah dan aset yang nanti dihasilkan menghasilkan PAD dan berujung pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan otomatis mindset tentang entrepreneur, mindset tentang visi-visi ekonomi dan sebagainya, pengetahuan itu penting ya. Dan ini yang akan apa ya, memberikan apa tadi nilai plus yang tidak terhargai, karena itu jangka panjang. Oke, fluktuasi, karena kalau kita mengandalkan retribusi mungkin fluktuasi ya Mas Bambang ya, kaitannya dengan jumlah motor, jumlah mobil dan sebagainya, ada parkir dan sebagainya. Tapi hal-hal ini bisa akan semakin meningkat itu. Kalau mereka punya visi jelas, dan kami berharap, masyarakat berharap sebenarnya gagasan-gagasan itu muncul dari beliau-beliau, para birokrat di OPD dan sebagainya. Pak, kami Dinas Pertanian mengusulkan ini. Pak, kami dinas ini mengusulkan ini. Dan Pak Slamet dan kawan-kawan di Dinas Pendapatan memfasilitasi. Oke, 2006 kita siap, usulkan anggaran, kita backup. Pak, kami usulkan ini, silakan. Dan itu muncul dari OPD-OPD yang ada di Jawa Tengah. Wah, indah sekali itu Mbak Devi. Kalau kemudian muncul kreativitas itu muncul dari itu, karena mereka sudah punya visi jelas bahwa oh Jawa Tengah butuh uang, ini bisa digunakan untuk mendapatkan investor, menghasilkan uang, mendapatkan pendapatan asli, dan endingnya tingkat kemiskinan turun, tingkat stunting turun, tingkat kematian ibu dan anak juga turun. Ya dari biaya-biaya dari pendapatan daerah ini. Bayangan kami begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau melihat jangan hanya memikirkan diri sendiri, kalau memikirkan diri sendiri hanya itu tadi gaji dan tunjangan, tapi memikirkan masyarakat Jawa Tengah karena dampaknya besar sekali ya Bapak ya. Luar biasa loh ya, saya sampai membayangkan, dan iya ya kalau misalnya nanti pendapatannya masyarakat Jawa Tengah sudah cukup, makanan anak-anaknya bergizi, tidak ada lagi stunting seperti itu. Sebetulnya dampaknya besar sekali nih ya Bapak ya untuk pendapatan asli daerah. Yang terakhir Bapak, karena waktu kita terbatas, apa yang ingin Bapak sampaikan, harapan-harapan untuk Provinsi Jawa Tengah terutama dengan kepemilikan aset yang luar biasa banyak nilainya? Ya tentunya ini kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah kan bagian daripada penjagaan Provinsi Jawa Tengah juga. Ya. Nanti kita berharap bahwasanya apa upaya-upaya yang sudah dilakukan dan dukungan yang sudah dilakukan oleh DPRD dalam konteks untuk bagaimana kita mulai merubah mindset supaya kita bisa menggali lebih jauh aset-aset yang kita miliki yang nanti akan bisa berwujud untuk penambahan pendapatan dengan apa regulasi yang sudah kita susun itu, yang hari ini memang belum kita tetapkan ya karena masih dalam proses fasilitasi di Kemendagri. Saya berharap bahwasanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan tentunya itu tadi yang penting spirit, ada perubahan semangat dan spirit daripada OPD ini, para pemangku dan pengelola ini, supaya orientasinya tidak seperti kemarin-kemarin. Harus bagaimana juga bisa memberikan kontribusi dalam kaitannya dengan pendapatan di daerah itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita ke Pak Slamet, mungkin bisa disemangati nih Pak OPD-OPD terkait ya, agar jadi entrepreneur birokrat ya, yang melek terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah sekitar Jawa Tengah.
Ya, terima kasih. Jadi betul memang masih ada fenomena bahwa aset itu sebagai beban. Nah, ke depan jangan jadikan beban, jadikan itu sebagai potensi. Potensi paling linier memang PAD ya, tapi sesungguhnya selain PAD, kalau aset itu kita berdayakan, itu juga bisa mengungkit perekonomian UMKM di daerah setempat. Itu yang harusnya harus menjadi semangat kita bersama. Tidak terkecuali kami yang di birokrasi tidak lelah-lelah dan mengajak para pengelola dan pengguna barang untuk mempunyai cita-cita yang sama. Jangan jadi beban, tapi jadikanlah sebagai potensi. Saya kira itu ya. Jangan jadikan beban tapi jadikanlah sebagai potensi. Dari Pak Indaru, monggo silahkan Bapak apa yang disampaikan. Iya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan matur nuwun. Terima kasih kepada Mas Bambang dan kawan-kawan di DPRD dan kemudian tentu Pak Slamet dan jajaran birokrasi di Provinsi Jawa Tengah. Semoga banyak muncul inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD, kreativitas untuk pemanfaatan aset dan sebagainya. Dan terakhir kami titip masyarakat Jawa Tengah Mas Bambang, ya, dari wilayah barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, karena bagaimanapun apa yang kemudian dihasilkan lewat pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tentu akan berimbas kepada banyak hal, termasuk untuk pelayanan publik yang lain, baik pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu aja Mbak Devi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Indaru dan mungkin titip juga untuk mahasiswanya Pak Indaru ya. Mungkin mereka-mereka lah yang akan mengambil kebijakan nantinya ya Pak Indaru ya. Untuk potensi-potensi aset di Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun sekali saya ucapkan kepada Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Haryanto Barudin. Terima kasih Bapak. Saya sudah diperkenankan ngobrol-ngobrol dengan Bapak di Purwokerto untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Slamet Aga, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pak Slamet matur nuwun. Nggih, matur nuwun sami-sami Mbak. Nggih, kita tunggu nanti ya untuk optimalisasi aset-aset dan kritisnya para OPD terkait aset-aset yang ada di Jawa Tengah yang sangat-sangat berpotensi. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Indaru S. Nuroprojo SIPMA, Ketua Jurusan Ilmu Politik Unsud. Terima kasih juga untuk saran-sarannya, masukannya terima kasih. agar Provinsi Jawa Tengah lebih baik lagi. Dan bersama-sama pemirsa kita dorong juga sebagai warga Jawa Tengah, mungkin kalau warga Jawa Tengah ingin memberikan masukan juga boleh sekali ya Bapak ya, terkait dengan kepemilikan aset-aset yang ada di Jawa Tengah ini agar lebih optimal lagi. Dan kita tunggu nanti di tahun 2025 dengan peraturan daerah yang tadi sudah diketok oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah, semoga bisa betul-betul menggenjot pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa dalam dialog aspirasi Jateng berikutnya.